Dia lupa kita satu kelas tuh. Satu grup. Jika dulunya para atlet sepak bola ini merupakan sosok orang yang sukses dan juga berlimang harta, tapi bagaimana jadinya jika ternyata kehidupan mereka saat ini sudah jauh berbeda? Bahkan bisa dikatakan turun drastis hingga 360 derajat. Hal tersebut menjadi menarik perhatian banyak orang untuk diketahuinya. Kira-kira siapa sajakah mereka? Dan bagaimana nasibnya? Mulai dari Anang Ma'ruf, Wahyu Wijayanto hingga Ferry Rotinsulu. Masih ingat Ferry Rotinsulu? Dulu dipuji-puji, lihat nasibnya berubah drastis usai pensiun. Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf mendapatkan segalanya saat masih aktif bermain. Dia pernah membela klub-klub besar Indonesia seperti Persija Jakarta dan Persibaya Surabaya. Dia pun menjadi langganan timnas Indonesia pada era 1995 sampai tahun 2000. Setelah gantung sepatu pada 2013 silam, Ma'ruf menjadi pelatih SSB dan berinvestasi pada sebuah usaha di Bali. Sayang, investasi itu berujung kegagalan karena tabungan selama bermain sepak bola pun ludes. Akhirnya, Ma'ruf memilih untuk berkarir sebagai ojek online pada 2015. Itu dilakukannya sambil menjadi pelatih SSB seperti sebelumnya. Namun, kabar terakhir menyebutkan ia mendapatkan perhatian pemerintah kota Surabaya untuk menjadi staf di bidang olahraga dan prestasi di Spora Surabaya. Ia bertugas mengawasi aset olahraga Pemkot Surabaya, termasuk Stadion Gelora 10 November yang dulu sangat akrab dengan ketika menjadi pemain Persibaya. Wahyu Wijayanto. Sangat gampang menemukan nama Wahyu Wijayanto di dalam skuad tim. Perawakan kekar dan tinggi menjulang dibanding rekan-rekannya membuat pemain bertinggi lebih dari 190 cm ini mudah dikenali. Wahyu Wijayanto merupakan alumni Diklat Salatiga. Mulai angkat emas ketika menjadi kapten Persiba Bantul di usia muda. Tanto sapaan akrabnya kini membela Semen Padang. Tanto juga pernah belajar ke Belanda bersama timnas U23 tahun 2006. Kiprah Wahyu Wijayanto bersama timnas Indonesia terbilang singkat. Ia hanya memperkuat skuad Garuda pada periode 2011-2013 yang diawali saat menghadapi Arab Saudi pada laga uji coba yang berlangsung di Shah Alam Stadium 7 Oktober 2011. Pada laga tersebut, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Laga terakhir, Wahyu Wijayanto bersama timnas Indonesia adalah ketika kalah dengan skor 0-1 dari Irak pada kualifikasi Piala Asia 2015 di Al Rashid Stadium, Dubai, 6 Februari 2013. Ex-bek timnas Indonesia ini banting setir setelah pensiun pada 2015. Pria berumur 35 tahun itu menjadi peternak burung dan ikan lele di kampungnya Karanganyar. Irfin Museng. Pecinta sepak bola Indonesia pasti tak asing dengan namanya, Irfin Museng. Irfin adalah bocah ajaib yang digadang-gadang sebagai penerus era Bambang Pamungkas untuk timnas Indonesia. Saat itu, Indonesia tampil begitu mengejutkan dalam ajang yang kerap disebut sebagai Piala Dunia Junior itu. Kini, ia melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Sejumlah usaha sudah ia coba. Terakhir, ia membuka sebuah kafe di Jalan Andalas, Makassar. Bukan hanya untuk tempat kongkow-kongkow anak-anak muda Makassar, Irwin memiliki konsep yang unik. Unsur sepak bola sangat dominan di kafe yang dia namakan Kopi Sengka tersebut. Selain itu, ia juga bakal menyiapkan tempat kursus bahasa Inggris untuk calon-calon pesepak bola Makassar. Fahri Firmansyah.
Fahri Firmansyah sempat membela lambang Garuda di dada. Akan tetapi cedera membuatnya harus mengubur mimpi untuk menjadi pesepak bola. Kala itu, Fahri Firmansyah tampil di turnamen Kotif bersama 19 pemain timnas Indonesia U21 lainnya. Sayangnya ketika tampil di ajang tersebut, Fahri Firmansyah mengalami cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Setelah 2 tahun menjalani operasi, Fahri kembali ke kampung halamannya di Surabaya. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Fahri terpaksa bekerja menjadi security di sebuah perusahaan swasta. Bahkan, ia pernah dikabarkan karena kisahnya viral setelah diberitakan sejumlah media, Ketua Umum PSSI pada 2017, Edi Rahmayadi, menawarkan Fahri Firmansyah untuk masuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Alexander Pulalo. Alexander Pulalo atau Alex Pulalo jelas sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola tanah air. Kendati pernah mencapai puncak karir sebagai pesepak bola, hidupnya berubah drastis selepas pensiun. Pasalnya, Alex sempat menjadi seorang sopir hingga menganggur karena pandemi COVID-19. Namun dirinya kini bekerja sebagai pelatih di salah satu sekolah sepak bola di Jakarta. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Miris jika melihat perjuangan Alex menyambung hidup usai gantung sepatu. Oleh karena itu, Alex berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para mantan atlet. Tidak hanya dirinya saja, tetapi juga semua, terutama yang pernah mengharumkan nama Indonesia. Dede Henry. Dede Henry menempati posisi pertama dalam daftar ini karena nasibnya yang kurang beruntung. Pernah menjadi kiper timnas Indonesia U18, Dedek justru terjerumus ke lembah hitam pada 2008. Dedek mundur dari timnas Indonesia U18 pada 2008 usai mendapatkan kabar orang tuanya bercerai. Dia pun pulang ke kampung halamannya, Pekanbaru, Riau. Menurut pengakuan Dedek, perceraian orang tua membuatnya mengenal narkoba dan dunia begal. Pada 2016, Dedek pun ditangkap karena melakukan aksi begal bersenjata api. Ferry Rotinsulu. Pria berusia 38 tahun ini tidak lupa memberikan saran penting kepada generasi penerus sepak bola Indonesia tentang pentingnya dalam menjaga motivasi. Begitu juga bagi pelatih sendiri harus mau menjemput bola mencari pemain berbakat dari mana saja. Setelah memutuskan gantung sepatu pada 2016, Ferry Rotinsulu tetap tidak bisa jauh dari sepak bola. Bahkan pada musim 2020, ia menjadi asisten pelatih Sriwijaya FC yang bertarung di Liga 2. Sayangnya, kompetisi ditangguhkan akibat pandemi COVID-19.